Saudara, sejumlah tokoh nasional dan lintas agama bertemu di Rembang, Jawa Tengah menyampaikan kegelisahannya terkait dinamika politik jelang Pilpres. Salah satunya adalah soal polemik putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia Capres-Cawapres. Yang menurut saya makin mencemaskan karena aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Terjadinya skandal saya sebut di Mahkamah Konstitusi menunjukkan itu. Mestinya ada yang menang, tapi kemenangan itu kemenangan yang kosong. Siapapun yang menang akan cacat. Dan cacat kepada mereka itu akan terbawa terus, sehingga politik tidak akan berlangsung dengan sehat. Budayawan Gunawan Muhammad resah. Menurutnya, situasi jelang Pilpres 2024 kian mencemaskan. Skandal putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat usia Capres dan Cawapres menghilangkan kepercayaan publik. Menurut Gunawan, siapapun yang memenangi Pilpres nanti akan cacat secara legitimasi. Keprihatinan tersebut disampaikan Gunawan dan sejumlah tokoh nasional serta lintas agama saat mengunjungi Gusmus di Rembang, Jawa Tengah Minggu siang. Di antara yang datang, antara lain mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Rohaniwan Romo Beni Susetyo, hingga istri almarhum Cendekiawan Cak Nur sekaligus pendiri Universitas Paramadina, Omi Komaria Majid. Mereka menyambangi Gusmus menyampaikan kegelisahan tentang dinamika politik jelang pemilu presiden. Ya, keresahan muncul utamanya pasca putusan MK soal batas usia peserta Pilpres. Sebab lewat palu hakim MK, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, bisa berlaga di Pilpres mendatang. Imbas putusan MK, Ketua MK Anwar Usman yang tak lain paman Gibran mendapat sanksi etik. Karena pelanggaran etik berat, Anwar dicopot dari jabatan Ketua MK. Soal putusan Majelis Kehormatan MK, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, memberi apresiasi. Namun Mega juga menegaskan, tak boleh terjadi lagi rekayasa hukum. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Keputusan MK soal syarat peserta Pilpres juga muatkan tudingan adanya dinasti politik Jokowi. Sebab Jokowi masih menjabat sebagai presiden, sedangkan putranya diusung sebagai bakal cawapres. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berkomentar soal mengusung anak jadi bakal calon wakil presiden. Belum nyatakan kalau bisa dia harus makan pohon dulu. Bukan hasil pertama. Nah ini saya akan. Jadi mungkin kalau anak saya berani bertanya pada saya pasti akan katakan tunggu dulu. Kedua, menyatakan kini putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran sebagai peserta Pilpres kembali diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Berkejaran dengan waktu, apakah gugatan tersebut akan dikabulkan Hakim Konstitusi dan mengubah jalannya pemilu presiden? Tim Liputan, Kompas TV.